Setelah viral baru dicari. Seluruh terpidana Udah dicari salah tangkap lagi. yang diduga keras. Yang namanya Mereka presisi mana presisi? adalah bukan pelaku yang sesungguhnya. 3 DPO tangkap. Tangkap 3 DPO. Tangkap. Apabila mereka adalah pelaku sesungguhnya, buktikan. Siapa yang berdalih, maka dialah yang membuktikan. Setuju? 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 Suaranya mana? Merdeka! Merdeka! Usut tuntas! Usut tuntas! Baik, teman-teman sekalian, kita menyambut dulu suara dari para wakil dari 7-8 terpidana, teman-teman, yang masih mendekam dalam tahanan. Ada 7 terpidana datang jauh-jauh dari Cirebon untuk mengungkapkan suara hati kepada wakil rakyat yang ada di dalam sana, yang pura-pura cedok, pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura bisu. Oleh karena itu, untuk Ibu Aminah dipersilakan. Tepuk tangan. Merdeka! Merdeka! Usut tuntas! Usut tuntas! Gaskan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak DPR, Ketua DPR, yang saya hormati Bapak Polisi yang ada di sini, yang saya hormati semua bapak-bapak yang peduli kepada anak-anak kami. Kami berterima kasih untuk semuanya. Di tahun 2016 tidak ada seperti ini. Di 2016 sangat mencekam. Hukumnya bang, yang belum merdeka hukumnya, hukum di Indonesia belum merdeka. Yang katanya negara hukum tapi tidak mencontohkan hukum yang baik, yang bersih. Anak-anak kami bukan jual motor. Anak-anak kami hanya beli bangunan. Yang katanya negara hukum cuma ingin dipandang negara hukum, tapi hukumnya bobrok, porak-poranda. Bukan di kasus ini saja, tapi kami sedang memperjuangkan keadilan di kasus ini. Kami sudah gagal melihat mereka dihukum seumur hidup. Mereka sudah ingin bahagia, Bapak Presiden. Kami mohon untuk semuanya, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa, Bapak Mahkamah Agung, kami mohon bantu kami, bantu anak-anak kami. Anak-anak kami bukan pembunuh. Anak-anak kami anak-anak beli bangunan, anak-anak orang miskin. Apa yang kami banggakan untuk mereka jadi motor. Kami mohon pada Bapak Presiden bantu kami. Kami terima kasih pada semuanya yang telah membantu anak-anak kami, yang peduli kepada anak kami untuk tahun 2024 ini dan 2025 ini. Semoga di 2025 ini anak-anak kami bisa bebas. Semoga di hari Idul Fitri ini anak-anak kami bisa kumpul bersama keluarganya. Amin. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi penyayang, kabulkanlah doa kami, doa Amin. kami, ya Allah. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih ya Allah, moga-moga ya Allah, bukakanlah mata hati semuanya yang menzalimi anak-anak kami. Semoga mereka mendapat hidayah. Pakai kayu bang, pakai kayu. Terima kasih. Jangan manja, pakai kayu aja dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman, curahan hati dari seorang ibu yang mengandung 9 bulan anaknya dalam kandungan. Begitu besar harapan mereka, lalu kemudian anak yang seharusnya mengabdi harus menanggung beban yang sangat berat. Di tap-tap dulu, di tap-tap sambil di tap-tap. Menjadi pengganti, menjadi tumbal oleh pelaku yang sesungguhnya jika ada. Luar biasa pengkhianatan bangsa. Bangsa atau bangsat? Bangsa atau bangsat? Bangsat. Bangsa atau bangsat? Bangsat. Biadab atau beradab? Biadab. Beradab atau biadab? Biadab.
biadab. Biadab. Merdeka. Merdeka. Gaskan. Gaskan. Merdeka yang sebenar-benarnya. Merdeka. Oke, demikian tadi teman-teman, berikan aplausnya dulu. Semangat untuk semuanya. Dan kami mengundang juga kepada Abang Herwanto tentunya yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan sebelum beliau, kami mempersilahkan dulu. Ada saudara kita seperjuangan hadir di tempat ini teman-teman. Di gedung DPR RI. Dia adalah seorang putri Flores dari NTT, dari ujung Indonesia bagian timur teman-teman. Kali ini mereka datang dan akan menyatakan sikap. Begitu takutnya seluruh rakyat Indonesia. Kami sambut Putri Flores dengan tepuk tangan yang meriah. Salam, puji Tuhan, saya berada di sini karena kemurahan Tuhan. Dan saya berterima kasih yang terhormat Ketua Umum Gaskan Bapak Giansen, yang terhormat Insinyur Pak Somad, yang terhormat para layar yang berada di seputar sini. Pertama-tama saya mohon izin kepada penghuni langit, kepada penghuni bumi. Saya minta izin sebelum saya berbicara, sebelum saya orasi. Saya atas nama Putri Flores, asal dari Nusa Tenggara Timur, yang datang kena pergerakan hati ketujuh narapidana. Pada 5 hari lalu saya sudah berada di Jakarta dengan susah payah, biaya sendiri, hanya terpanggil karena matinya reformasi di negeri kita ini. Merdeka! Sebelumnya saya mau menanyakan kepada bapak-bapak polisi yang ada di sini. Mohon izin Pak, saya mau menanyakan apakah, karena saya tidak pernah tahu pangkat yang tertinggi di kepolisian itu apa, maka saya mau menanyakan bahwa apakah itu lebih tinggi daripada jenderal? Apakah itu lebih tinggi daripada jenderal? Karena pada saat ini Rudiana belum ada dipanggil dan penangkap itu Rudiana. Seolah-olah jenderal dibawa dari itu. Saya berteriak dari ufuk Pulau Timur. Saya mengatakan dengan tegas bahwa reformasi hukum di negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Merdeka! Merdeka. Gaskan! Gaskan. Sebelum saya mulai orasi singkat ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk mengucapkan turut berduka cita. Kamu bang atas sebagai cowok yang harusnya matinya cari gas bang, almarhumah, bukan cewek. matinya keadilan, dan juga almarhumah Vina Cirebon. Supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Perjuangan para leluhur dikhianati oleh para koruptor, oleh para hukum yang tidak adil di negeri kita ini. Penderitaan rakyat disepelekan seolah-olah itu adalah nasib para rakyat miskin. Padahal miskin merupakan permasalahan nasional. Ini bukan lagi kasus, ini bukan lagi masalah di dalam negeri nasional, bahkan di internasional. Bahwa kasus ini sudah menyebar luas kemana-mana. Bahwa dari ujung, dari Sabang sampai Merauke, bahwa kasus ini sedang tidak baik-baik saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, saya takut bahwa Cirebon, kasus Cirebon berpindah kepada Nusa Tenggara Timur yang sangat aman, sangat damai. Pada hari ini, detik ini, yang terhormat Bapak DPR Komisi 3, wahai Bapak DPR yang terhormat, kami turun ke jalan adalah simbol dari ketidakadilan.
simbol dari kebenaran yang telah terjadi di negeri kita ini. Jiwa kami merupakan jiwa yang tertindas. Kami datang kemari menuntut jiwa mereka, jiwa para 7 terpidana. Kami menuntut. Kami pikir hanya rakyat yang pembohong. Ternyata, minta maaf ya Pak, aparat juga pernah berbohong. Kami menuntut Bapak Kapolri bahwa kalau ekornya ikan yang kalau busuk dipotong dan dibuang. Kalau tidak, ikan ekornya busuk dibuang. Kalau tidak, kepalanya yang akan dipotong. Tetapi mana janjinya? Siapa yang berani kritik aparat atau Kapolri akan menjadi kawan polisi. Mari kita gaskan. Terima kasih. Usut tuntas. Usut tuntas. Tuntaskan. Gaskan. Gerakan suara keadilan netizen. Gaskan. Merdeka. Luar biasa sekali penyampaian aspirasi dari Putri Flores yang jauh-jauh datang dari ujung Indonesia bagian timur, datang untuk membangunkan wakil rakyat yang diduga kuat. Mereka pura-pura tidur. Setuju? Satu lagi teman-teman, satu lagi hadirin yang luar biasa pada kesempatan hari ini, ada ayah dari korban 7 terpidana yang mendekam dalam tahanan. Di tengah-tengah kita ada ayah dari Sudirman, maaf, dari Rivaldi. Beliau datang untuk mengungkapkan isi hati beliau, untuk mengungkapkan satu narasi yang harus didengar oleh wakil rakyat yang pura-pura tidur. Kepada beliau, ayahanda Rivaldi, dipersilakan. Merdeka! Aplaus yang meriah! Di sini wong Cirebon jarene apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. 2016 saya hadir di persidangan. Saya merasakan semua rasa yang luar biasa, rasa ketidakadilan, rasa ketidakpercayaan. Tapi masih banyak polisi-polisi baik, masih banyak hakim-hakim yang baik, masih banyak jaksa-jaksa yang baik. Hati-hati ya Kang, iya Mbak Niki. Tolong, untuk Bapak Presiden Prabowo yang saya cintai. Hati-hati juga Mbak Niki Sampai sama Mbak kapan Riri. kasusnya ini? Semangat Sampai ya. kapan selesainya? Sampai kapan Makasih. selesainya? Kami mengharap kebaikan Kebersamaan mereka direnggut di Bapak kasus ini. Presiden Prabowo Subianto. Ya Allah, yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Ada apakah dengan negeri ini? Banyak banget kejadian-kejadian yang ketidakadilan. Bangun, bangun, ayo bangun, bangun. Terus bangun, gaskan semua, bangun. Elemen-elemen yang baik, lawan ketidakadilan. Dimanapun kalian berkantor, berdinas, lawan. Lawan, ya pun segelintir orang, lawan. Jangan diam, supaya Indonesia ini tetap berdiri tegak. Kasihan para pejuang bangsa kita yang menegakkan keadilan. Tolong bantu kami, tolong Bapak Presiden, tolong anggota DPR RI Komisi 3, tolong hadir kemari. Saya tidak tahu minta tolong ke siapa lagi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, ya Allah, terserahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Para praktisi, orang-orang yang terpanggil jiwanya sebagai pejuang, pembela keadilan, lawan ketidakadilan. Demikian tadi sebuah narasi dari seorang ayah dari salah satu 7 terpidana
yaitu Rivaldi, ayah dari Rivaldi, menyatakan orasi, menyatakan isi hatinya. Mereka tentunya sangat terpukul sekali. Bahkan ada orang tua dari mereka, teman-teman. Saking terpukulnya, mereka lebih menginginkan untuk pergi untuk selamanya. Bahkan di saat mereka terakhir kalinya yang harus dipapah ke dalam liang lahat, anaknya diborgol dengan tangan yang terborgol. Kita dengarkan satu orasi yang menyala tentunya dari Kastil. Beri aplaus yang meriah. Tepuk tangannya. Terima kasih. Kita duduk aja ya, duduk, oke? Duduk boleh? Boleh. Bukannya capek, tapi saya mau merenung bersama kalian, boleh? Kastil menyala. Kita sama-sama nyanyi Ibu Pertiwi bisa? Bisa. Chris, welcome. Matanya ditutup, jaga tasnya tapi ya. Matanya ditutup, jaga tas. Semua ya. Kulihat Ibu Pertiwi bersama sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas insan yang terkenang, hutan gunung sawah lautan, kini ibu sedang lara, merintis dan berdoa. Saya seorang ibu dari 3 orang anak. Anak saya 3 laki-laki. Ketika saya tahu peristiwa Cirebon, terpanggil hati saya, terpanggil jiwa saya sebagai anak bangsa yang Allah berikan ilmu, yang Allah berikan gelar. Saya menjadi seorang pengacara. Mungkin saya bukan pengacara kasus Cirebon, tapi saya terpanggil karena saya anak bangsa yang diberi keleluasaan untuk berkata, diberi keleluasaan untuk membela rakyat Indonesia. Saya pengacara kasus Subang. Saya pengacara kasus Subang karena di Subang pun ada seorang bapak beserta istri dan anak-anaknya yang dituduh membunuh. Saya sendirian bapak ibu di kasus Subang. Di kasus Vina ada berapa pengacaranya, Bu? Segitu banyaknya pengacara di kasus Cirebon, semua ditolak. Bukan kesalahan pengacara, tapi kesalahan sistem, betul nggak? Peninjauan kembali terjadi. Jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa agama. Sengkon dan Karta. Masih ingat kasus Sengkon dan Karta? Tahun 1980, ingat? Mereka dituduh membunuh, betul? Yang pada akhirnya pada tahun 1981 adalah peninjauan kembali upaya hukum luar biasa. Apa yang terjadi di peninjauan hukum luar biasa di kasus Vina dan Eki? Ditolak, betul? Karena apa? Saksi tidak tepat. Novum sebagai alat bukti bukan novum. Yang ngomong siapa? Suneo. Betul? Inilah sistem kita yang tidak dipelajari, bahwa pada saat peninjauan kembali, kewenangan polisi selesai, kewenangan jaksa selesai, kewenangan hakim selesai. Jaksa diundang hanya untuk memberikan pendapat, bukan teriak-teriak ini bukan betul, ini salah, bukan. Saya memang bukan orang Jakarta, Bang, tapi saya masyarakat Indonesia. Seperjuangan dan rekan-rekan sejawat saya belajar lagi Memang Polri punya bagaimana Jakarta. hukum acara peninjauan kembali. Ketika jaksa berkor-kor
Gubernur bilang kepada beliau, Bapak, kami bukan termohon dan kami bukan pemohon, Bapak bukan termohon. Di PK ini Bapak tugasnya hanya memberikan pendapat, bukan menghakimi bahwa novum kami tidak betul. Inilah kesalahan kemarin. Ya, tidak ada di peninjauan kembali. Layarnya geser ke kanan Tidak aja ada. kalau yang nggak mau Jadi yang kemarin lihat kita komentar. menyaksikan dagelan-dagelan di persidangan, betul nggak? Betul. Susah payah kan sejauh saya mencari novum, dibilang bukan novum, betul? Betul. Susah payah kan sejauh saya mencari alat bukti, barang bukti, dibilangnya bukan, betul? Betul. Susah payah kan sejauh saya mencari saksi, dibilang bukan saksi, betul? Betul. Brengsek kalian, Brengsek. bajingan kalian. Ada pesanan siapa? Pesanan siapa itu? Jika kalian kalah. Peradilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung, dari mulai kasasi sampai PK, semua borok semuanya, betul? Semua korengan, betul? Giliran kita minta keadilan, mereka mau naik jabatan. Giliran kita minta keadilan, mereka mau naik pangkat. Rugi Bisa dong. jalan-jalan ke luar negeri, betul? Betul. Bisa flexing, beli barang mewah, betul? Betul. Emasnya ke sini kayak tato saya, lihat. Ya, sepanjang itu. Mengorbankan siapa? Mengorbankan anak ibu, betul Bu? Mengorbankan Sakatatal, mana Sakatatal? Sakatatal? Oh, Sakatatal lagi di pojok. Apa yang terjadi dengan lembaga negara kita? Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Iya, Mohon dibantu kepada di tap-tap di Bapak share-share kembali Kapolri, ya. kalau ada busuk satu buang Pak. Jangan sampai di kantong plastik ada yang busuk, semua ikut busuk, betul nggak? Betul. Bapak-bapak polisi yang berdiri saat ini menjaga kita adalah bapak-bapak polisi yang merah putih, merah putih, betul Pak? Terima kasih Bapak polisi. Tepuk tangan semua bapak polisi yang jaga kita ya. Bapak polisi di belakang kita semua. Woi berisik. Yang di belakang kita ini adalah bapak-bapak polisi anak muda. Kita berharap kepada bapak polisi yang ada di sini menjadi polisi merah putih. Polisi yang menjaga rakyat. Polisi yang mengayomi rakyat. Polisi yang kita percayai hati kita, tubuh kita, raga kita kepada dirinya. Amin. Teman-teman sekalian, kita kepanasan gini nggak ada apa-apanya dibandingkan anak-anak kita yang masih di penjara, dibandingkan dengan bangsa Indonesia yang sedang di penjara tanpa diketahui bahwa mereka bukan pelakunya, betul? Betul. Kasus Cirebon 8 orang, kasus Subang 4 orang. Apa yang terjadi? Ada mafia-mafia hukum di dalamnya. Mafia-mafia hukum yang hanya ingin kinerjanya baik, kemudian mendakwakan, kemudian memutus bersalah. Betul Ibu? Betul. Apakah Sakatatal bersalah? Tidak. Apakah 7 orang temannya Sakatatal bersalah? Tidak. Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Mana kita? Malum ya, kalau orang bule gini keringetan ya. 7 orang terpidana ditambah Sakatatal. Apakah kemudian Sakatatal hari ini bahagia? Tidak Bapak Ibu, tidak. Karena di dirinya melekat bahwa Sakatatal pembunuh, betul? Ini yang harus diperbaiki. Kita teriak di sini karena kita melihat kezoliman yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, betul? Tangkap Ibtu Rudiana! Tangkap Ibtu Rudiana! Tangkap Ibtu Rudiana! Seorang anggota polisi yang semestinya mengayomi, melindungi masyarakat, membuat
Rudiana hari ini. brengsek. Bapak Kapolri di mana Bapak Kapolri? Bapak bilang kalau di bawahnya tidak betul, kepalanya saya putus, betul nggak? Betul. Di mana Bapak? Di mana orang-orang yang Bapak tempatkan untuk mencari tahu apa yang terjadi? Kalian semua bungkam. Kalian sudah menemukan bukti sesungguhnya. Tapi PK ditolak, kalian bungkam ingatin. Kapan PK? Setajam-tajamnya pisau atau perisai keadilan, Nggak usah dia tanggalnya. tidak akan menghukum Bulannya ya? orang yang tidak bersalah. Nah, sekarang sudah bulan. Pak Kapolri di mana Pak Kapolri? Kami hanya minta perlindungan dirimu Pak Kapolri. Kami percaya Pak Kapolri orang baik, betul? Betul. Kami percaya Bapak Kapolri adalah Bapak Polisi Merah Putih, betul? Kami percaya Bapak Kapolri punya hati nurani, betul? Betul. Kami hanya inginkan Pak, jangan lagi mengorbankan bagiin ke rakyat si kecil, Sonia lagi rakyat yang keliling. tidak tahu apa-apa. Walaupun ada gium hukum, karena ketidaktahuan hukum kalian tidak bisa dipenjara, tidak demikian. Tapi kami berharap bahwa penyidik-penyidik di kemudian hari memiliki kompetensi sertifikasi penyidik, betul? Betul. Jangan sampai lagi karena pesanan, ya Allah. Jangan sampai lagi salah tangkap, ya Allah. Jangan sampai lagi menculik. Saya sudah melaporkan 4 lembaga kepolisian ke Mabes Polri, ke Propam. Yang pertama Polda Jawa Barat sudah yang saya laporkan. Tepuk tangan dulu. Polda Jawa Barat khususnya di Treskrimum. Saya sudah laporkan ke Propam Mabes Polri dan saya sudah mendapatkan balasan, sudah naik ke Wasidik. Tepuk tangan dulu. Amin. Kemudian ke Polres Jakarta Timur, orangnya sudah dihukum. Polresta Banyumas, 11 polisi sudah dihukum, itu saya pengacaranya. Dan kepada Polsek Cilandak, klien saya main jemput, main tangkap, dan ditahan. Ketika saya ingin melakukan penangguhan penahanan, ditolak. Saya tidur di depan kantor polisi 3 hari 3 malam, hingga bisa keluar klien saya. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu akan ada keajaiban yang dikirimkan oleh Allah. Nanti siang 10 orang perwakilan dari kita akan masuk ke dalam. Kepada anggota DPR RI Republik Indonesia Komisi 3 yang terhormat Profesor Dr. Habibur Rahman, Sarjana Hukum Magister Hukum Militer, kami panitia dari demo hari ini dengan surat yang sudah kami layangkan beberapa hari lalu, kami meminta izin untuk masuk ke dalam. Minimal 10 orang, maksimal sebanyak-banyaknya. Asik gak tuh? Asik. Kalau sampai nggak dikasih gimana? Dobrak. Kita tetap di sini, betul? Kalau sampai nggak dikasih masuk, kita tetap di sini. Hujan kecil, panas kecil, sampai kita diberi masuk, kita tetap di sini. Di sini Semangat. ada Masih semangat. ada salah satu komisi 3 DPR RI, guys. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah satu komisi DPR RI. Oke, demikian tadi dari Ibu Kasih ya. Dan kali ini ada salam hormat juga kepada Dan nanti Bapak siang Ray akan ada Nyoman Ray dan kita Bang Firdaus yang sudah 10-an hadir. orang yang Dan masuk juga ke dalam yang gedung tadi, ini. ya, hormat juga kepada Pak Herwanto. Tapi kalau kita dan bisa semua semuanya, hadirin, para kita pejuang keadilan. Untuk selanjutnya pengumuman atau sepatah Johansa untuk pengumuman selanjutnya, siap-siap Bang Herwanto. Ya, jadi seluruh teman-teman aksi sesuai surat permintaan gerakan Suara Keadilan Netizen yang kita sudah tembuskan di Komisi 3 DPR RI pada hari ini, Menyala hadapan kasir. teman-teman semua, saya menyampaikan bahwa jam 1 sore hari ini HP kita panas. diterima di Komisi 3, saudara-saudaraku semua. Hidup. Kita diterima dan akan berinteraksi langsung dengan Komisi 3 DPR RI, teman-teman semua. Allahu Akbar.
ini secara pribadi saya mengucapkan terima kasih karena doa dari seluruh sahabat-sahabat netizen. Hari ini saya sampaikan bahwa surat dari Dr. Habibur Rahman menyatakan menerima kami pada jam 1 sore hari ini. Langkah awal perjuangan teman-teman semua. Suara kami diterima di gedung DPR ini ya. Nanti setelah zuhur 10 orang perwakilan saya perlu juga menyampaikan di hadapan teman-teman bahwa kita beserta Sakatatal ya yang akan masuk ke dalam pendapat bersama Komisi 3 DPR RI yang dihadirkan Pak Kapolri, saudara-saudara semua. Kita akan sampaikan kepada Pak Kapolri. Jadi nanti akan disampaikan secara langsung di dalam gedung ini. Jadi pengumuman ini cukup. Sekian teman-teman semua. Alhamdulillah. Oke. Gaskan. Oke, sambil menunggu Bang Herwanto untuk memberikan orasinya juga, kita seru-seru dulu. Oke, kepada beliau Bang Herwanto hadir di tengah-tengah kita. Silakan. Ya, terima kasih. Masih semangat? Masih semangat. Ini ngelek-ngelek Ya, pertama-tama saya HP-nya mau mengucapkan panas, dulu guys. ya kepada Bang Fatwal dan tim atas terselenggaranya acara ini luar biasa ya. Saya juga bisa hadir baru hari ini ya. Tetapi sebenarnya hari ini sedang gak enak badan. Cuma karena hari ini adalah hari di mana saya melihat semua para penegak hukum di hadapan saya hadir mengorbankan waktunya, hartanya, ilmu pengetahuannya demi melahirkan keadilan. Ya. Saya pertama ingin menceritakan dulu ya. Kurang lebih 9 tahun yang lalu 2016 ya. Telah terjadi peristiwa yang sampai saat ini kebenarannya masih dipertanyakan. Apakah ini pembunuhan? Apakah ini laka lantas? Saya adalah orang yang menggugat Kapolri. Saya adalah orang yang mengajukan permohonan pra-peradilan kepada Kapolri dan Kapolda Jawa Barat. Ya, saya ingin mengingatkan kepada seluruh teman-teman semua yang ada di sini. Tadi Kasil sudah membahas masalah novum. Ya, tidak ada novum, tidak ada novum. Kalau kata Pak Susno, novum. Ini aja yang diributkan. Padahal kita benar-benar menghormati putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi sayangnya ada barang yang bisa memastikan bahwa benar tidak 8 terpidana ini pembunuhnya tidak dibuka. Siapa yang tidak membuka? Pihak kepolisian tidak mau mengungkapkan kebenaran. Apa kebenarannya? Handphone dan CCTV kemana? Apa isinya? Benar tidak 8 terpidana ini adalah pembunuhnya, pemerkosanya, tapi mereka yang menggunakan seragam yang dikasih kewenangan tidak mau mengungkapkan kebenaran. Apakah pantas mereka yang kita kasih seragam, kita kasih gaji untuk supaya mengungkapkan kebenaran? Saya sering mengatakan di dalam undang-undang polisi, jaksa, hakim, pengacara adalah penegak hukum. Tetapi menurut saya orang yang bisa disebut sebagai penegak hukum itu adalah orang yang menggunakan waktu, harta, ilmu pengetahuannya untuk melahirkan keadilan. Tapi bagi mereka, walaupun menurut undang-undang bisa disebut sebagai penegak hukum, tetapi justru faktanya orang-orang ini menyembunyikan kebenaran sehingga ada warga masyarakat rakyat Indonesia sekarang, apakah penegak-penegak hukum yang ada di Indonesia ini benar-benar melindungi kita atau justru mereka menjadi ancaman bagi kita? Sekarang alhamdulillah ya, saya sejak dulu mengatakan satu-satunya cara agar bisa perkara ini terungkap kebenarannya secara sempurna, satu-satunya jalan adalah Pak Presiden, Pak Prabowo membentuk tim gabungan pencari fakta.
Di sini ada Bang Lutfi, mana Bang Lutfi? Bang Lutfi, mana Bang Lutfi? Nah ini Bang Lutfi ini berjalan kaki dari Jepara ya. Dari Jepara hanya ingin naik Bang Lutfi. Jadi Bang Lutfi ini berjalan kaki ke Jakarta hanya pengen ketemu dengan Pak Prabowo. Saya mendukung 100% langkah-langkah beliau. Kenapa? Satu-satunya jalan Pak Presiden bentuklah tim gabungan pencari fakta. Kenapa? Harus untuk tim gabungan pencari fakta. Kita sudah tidak percaya lagi. Kita sudah tidak percaya lagi. Anak cucu kita semua akan dilakukan hal yang sama oleh penegakan hukum di Indonesia. Betul. Karena sudah menjadi jurisprudensi. Jurisprudensi ini apabila dibiarkan, ini akan melegalkan kesalahan-kesalahan dan kecacatan administrasi hukum. Maka kegusaran-kegusaran ini harus kita bongkar. Agar kita tidak lagi cacat dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Ingat, DPR besok ponakannya nanti ditangkap tanpa ada surat sprinter ini. Dan tidak penting siapa pelakunya. Yang penting ini prosesnya diadili secara signifikan dan diulang kembali. Makanya saya minta kepada DPR RI untuk membentuk tim panja. Tim panja, tim pencari fakta. Siapa sebenarnya pelaku ini dan bagaimana prosesnya. Kita ulang kembali, bebaskan 7 terpidana. 7 terpidana tidak boleh dihukum karena tidak kesalahan. Ya, ini semua kejahatan-kejahatan harus dibongkar di Indonesia karena ini memalukan. Dan saya itu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dr. Nyoman Rey. Mana Pak Dr. Nyoman Rey? Sepatah dua kata. Mana Pak Dr. Nyoman Rey? Pak, maju bang, maju bang, maju bang. Pak Dr. Nyoman Rey, mohon memberikan sepatah dua kata untuk adik-adik saudara kita gaskan. Ini salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, guys. Pak Nyoman. Baik, terima kasih. Oke. Hari ini menjadi refleksi kita bersama, perenungan kita bersama bahwa hukum sudah mati. Betul. Kematian hukum itu. Betul. Kematian hukum itu. Betul. Kematian itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mengendalikan moral para penegak hukum supaya jauh dari hedonisme, materialisme, individualisme yang bekerja berdasarkan mafia hukum dan kapitalis. Itu saja saran dan arahan saya untuk kita terus berjuang. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih banyak Bapak Dr. Nyoman Rey. Kembali kepada Oke, baik, luar biasa semua tentunya. Ya, luar biasa semua tentunya para orator. Ya, yang mana mereka tentu menyatakan sikap pada kesempatan di hari ini. Selasa tanggal 4 Februari 2024. Kita jadikan hari ini sebagai hari yang bersejarah untuk rakyat kembali melawan ketidakadilan dan merebut keadilan. Setuju? Setuju. Oleh karena itu, saudara-saudaraku seperjuangan, saya mencoba untuk membacakan beberapa ucapan terima kasih kepada para pengurus. Waalaikumsalam. Nanti siang habis Sambil menunggu, kita nyanyikan dulu satu lagu, tentunya lagu yang harus 10 orang viral. akan masuk ya, guys. Tangkap, tangkap, Tangkap Rodiana, tangkap Rodiana sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Rodiana, tangkap Rodiana sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap Rodiana, tangkap Rodiana sekarang juga. Merdeka! Merdeka! Untuk tuntas. Tangkap, tangkap Rodiana. Tangkap Rodiana
biasa sekali ya. Ucapan terima kasih banyak kepada seluruh para pejuang keadilan yang mewakafkan waktunya hingga Ya, hadir di tempat ini Rudiana bersama-sama. brengsek. Ucapan terima kasih banyak juga kepada para panitia aksi damai dari Gaskan, Gerakan Suara Keadilan Netizen. Hidup Gaskan! Hidup Gaskan! Hidup Gaskan! Merdeka! Merdeka yang sebenar-benarnya merdeka. Penanggung jawab utama yang terhormat ada Bapak Insinyur Solman Matipana, MH. Hidup Solman! Beliau ada di sebelah kanan. Gaskan! 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 Gerakan Suara Keadilan Netizen. Penanggung jawab Ibu Silvi Sumbarto, SH, MH, militer. Luar biasa, berikan aplaus yang mulia. Hidup. Hidup Kasih! Hidup Kasih! Penanggung jawab berikutnya Advokat Firdaus Wibowo, MH. Dia ada juga di tengah-tengah kita, teman-teman. Berikutnya ada Bapak ADP Reni Nanon, SHMH. Beliau mungkin masih dalam perjalanan, teman-teman. Aplaus dulu. Gaskan. Dan juga yang terhormat Ketua Koordinator Aksi Bapak Johansa alias Pak Konyos. Beri aplaus yang meriah. Hidup Bakonya! Hidup Pak Konyos. Hidup! Hidup Gaskan. Hidup! Gaskan! Selanjutnya, selaku sekretaris, saya sendiri, Andi Muhammad Rebande, aplaus yang meriah dong. Dong. Yes, Gaskan. Berikutnya ada wakil sekretaris, wakil saya ini bang, ada Bang Yamin, ya Bang Yamin Nasution. Beliau mungkin masih dalam perjalanan atau sudah ada? Ada yang mewakili Pak Alex Bawariko, sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Aplaus yang meriah teman-teman. Berikutnya terima kasih juga kepada Bu Dani Paradila SC dan Ibu Rinda. Keadilan. Waktu dipersilakan untuk di depan atau di atas panggung. Ngelag HP-nya panas. Oke, aplaus buat mereka berdua. Kemudian berikutnya koordinator advokasi ada RJ Dadan Mariana SHMH alias Edi Lau. Mana beliau? Hadir di depan dulu. Ya, kita goyangkan dulu mereka dengan lagu Tangkap Tangkap, tangkap Rudiana. Tangkap Rudiana. sekarang juga. Tangkap Rudiana. Tangkap Rudiana Sekarang juga. Hei, mana itunya musiknya? Saya mau nyanyi dulu. Mau nyanyi nggak? Siap, bentar tunggu. Oke, baik, saya lanjutkan. Kemudian yang terhormat juga koordinator dari advokasi Bapak Denis Pramanda SHMH, tepuk tangan yang meriah. Beliau mungkin masih on the way ya. Kemudian ada Bapak Thomas SHMH, ada Rimbawan SHMH, ada yang Pituah Manibung SHMH, ada Bapak Lukman dan Bapak Nimrod, tepuk tangan yang meriah. Kemudian terima kasih juga kepada koordinator media, ada Bapak Lukman alias Bangol. Oh, luar biasa. Hidup Bangol. Hidup. Tangkap Bang Rudiana. Oke, ada juga Nimrod, Bapak Nimrod ya, Bapak Nimrod selaku koordinator media. Kemudian yang terhormat juga koordinator para peserta aksi yang jauh-jauh datang dari wilayah Madura. Ada Bang Sabikwe. Sabikwe ada di samping saya, teman-teman. Ada dari wilayah Bandung.
yaitu Bapak Soleh Hidayat. Kemudian ada dari Garut Bapak Asep Saiful Rahman, dan ada dari Tangsel Bapak Asep Saiful Rahman. Bisa di depan teman-teman ya, bisa memperkenalkan, memperlihatkan wajahnya yang luar biasa tentunya, luar biasa. Kemudian koordinator dari mana? Yang terhormat Bapak Fahmi Gunawan, ada di daerah kita, oh ya sebelah kiri sana teman-teman. Kemudian koordinator konsumsi ada ibu-ibu yang ada di samping saya ini ya, yang mewakili dari Ibu Putri ini. Kemudian ada juga koordinator logistik Abdul Rahman dan Bapak Taufik. Salam hormat untuk semua orang-orang yang tentunya luar biasa. Beriamu siapa ya? Bayangkan. Jangan semuanya sini ke depan, yo. Yo. Hei, come on, joget dulu. Mana ini? Ayo joget juga. Hidup kami yang selalu abadanya, beginilah hidup kami yang tak suka berpura-pura. Yo, jangan kalian pikir kami tidak berguna, kalian hanya bisa menghakimi solidaritas semboyan kami, tak ada yang kami beda-bedakan. Kamu jadi saya nggak seru kalau nggak nyanyi ke depan. Nyanyi dong. Ya bagus, suara aku juga bagus. Wakil rakyat kan udah tadi. Aduh, ini apa sih? Yo. Bersama rata berdiri tanpa raja, inilah kami yang selalu bersama. Suka dan duka kami lewati, canda dan tawa kami lalui. Duduk sama rata berdiri tanpa raja, kami yang selalu bersama. Suka dan duka kami lewati, canda dan tawa kami lalui. Asik. Hey, hey, hey. Come on. Yo, yo, yo. Gaston. Yo. Beginilah hidup kami yang tak suka berpura-pura. Beginilah gaya kami, kami yang selalu adanya. Jangan kalian pikir kami tidak berguna, DPR hanya bisa menghakimi solidaritas semboyan kami, tak ada yang kami beda-bedakan. Oh yeah, anda berdiri tanpa raja, inilah kami yang selalu bersama. Suka dan duka kami lalui, canda dan tawa kami lalui. Duduk sama rata berdiri tanpa raja, inilah kami yang selalu bersama. Suka dan duka kami lewati, canda dan tawa kami lalui. Asik, Bang Firdaus harusnya yang nyanyi ini. Mobil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kepada Ketua Kejaksaan Agung, kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Kapolri, saya Advokat Ardelo, semoga DPR menyiapkan karpet merah untuk berdiskusi kebenaran material kasus ini, untuk membuktikan bahwa 7 narapidana itu tidak bersalah, teman-teman. Bahwa 7 narapidana itu adalah orang tidak berdosa, teman-teman. Terlalu banyak di negeri ini abuse of power, teman-teman. Terlalu banyak kemunafikan, teman-teman. Terlalu banyak kebohongan, teman-teman. Terlalu banyak manipulasi, teman-teman. Wahai para DPR, wahai Ketua DPR, Anda digaji oleh rakyat, Anda disejahterakan oleh rakyat, Anda bergelimangkan kesenangan, teman-teman. Sehingga tapi saudara kita yang sedang terbusuk di dalam tahanan harus membusuk 7 tahun di penjara, 10 tahun 17, bahkan seumur hidup, teman-teman, di penjara. Maka dari itu, teman-teman, apa artinya penegakan hukum ini, teman-teman? Sehingga susah sekali mencari keadilan di negeri ini. Lagi-lagi katanya hukum bukan terbarukan, katanya lagi atas kelalaian hakim. Kami menuntut semua itu, teman-teman. Makanya kami menyuarakan kepada DPR Komisi 3 untuk menghadirkan Pak Presiden Jokowi yang selalu memfasilitasi gerasi, yang tidak pernah 7 narapidana memberikan gerasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Itu adalah extraordinary crime, teman-teman. Bebaskan 7 narapidana, tidak pakai lama. Terangkan tentang amunisi, kita punya hak amnesti. Mudah-mudahan Prabowo Subianto mengabulkan